Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11 juta 500. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31 juta 800. Jadi pesan gue untuk bea cukai, kalian itu kalau kerja jangan cuma mikirin duit aja. Achieve target aja. Kalian tuh juga harus lihat proses kalian mendapatkan duit itu berkualitas atau enggak. Karena kalau enggak orang-orang akan distrust sama kalian. Halo sahabat-sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah membeli sepatu dari negara orang kalau Anda tidak mau terkena denda biaya pajak yang begitu sangat-sangat tinggi. Jadi ada sebuah cerita di media sosial yang begitu sangat viral. Mas-mas yang membeli sepatu bola seharga 10 juta justru dikenakan denda dari bea cukai 30 juta. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Katanya sih kesalahan itu ya, administratif katanya kesalahan, dan pihak dari bea cukai juga sudah mengklarifikasinya. Tapi masnya ini masih bersikukuh untuk memberikan penjelasan supaya sahabat-sahabat nantinya juga tidak bernasib sama seperti masnya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Saya yakin kalau ada pihak yang kerjanya kurang bagus di bea cukai itu hanyalah oknum ya. Oknum yang ya begitulah sahabat-sahabatku. Namanya di dunia pasti ada orang yang baik dan juga ada yang orang jahat. Kita sebagai masyarakat masih tetap percaya kok kepada bea cukai. Kalau ada orang yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut, itu hanya sebatas oknum. Jadi jangan disamaratakan sahabatku semua. Tapi semua terpulang kepada sahabat-sahabatku semua. Sebab saat-saat ini bea cukai itu selalu viral loh di media sosial. Dari mulai barang PMI, kemudian masyarakat membeli barang dari luar negara dengan dikenakan denda yang kadang-kadang tidak masuk akal, itu sering viral terjadi. Kenapa perlu diviralkan? Ya karena supaya kedepannya nanti ada perbaikan. Tentunya kalau pelayanannya kurang bagus di masyarakat, masyarakat kan wajib juga memberikan kritikan. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau masyarakat memberikan kritikan terus diancam, itu nggak boleh loh. Masa iya kalau ada kesalahan terus masyarakat disuruh diam saja nggak boleh mengkritik? Oke teman-teman, langsung kita dengarkan curhatan mas-masnya beli sepatu bola seharga 10 juta justru malah dikenakan denda 30 juta. Seperti apa sih masalahnya kok sampai dikenakan denda? Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Oh iya sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi ya. Dan ini juga mungkin kalau video ini bermanfaat tentunya kedepannya teman-teman kalau mau membeli sesuatu barang dari luar negara harus pikir-pikir terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya kalau cintai produk lokal. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11 juta 500. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31 juta 800. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, Mobile Bea Cukai, 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas sepatu gue itu dari mana perhitungannya? Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Itu nggak make sense banget. Gila lu. Tolonglah Bea Cukai, sekarang mana ada sih bea yang lebih gede daripada harga barangnya gitu loh. Kalian mikir apa kalau kenain? Nah ini nih karena solidaritas netizen Indonesia,
Abang kita nih, Bang Becu baru komen nih, baru mampir. Jadi gini, gue beli sepatu dari luar itu menggunakan DHL sebagai perusahaan jasa titipan. DHL inilah yang kemudian input di sistem bea cukai. Dari mulai produknya apa, harganya berapa, dan sebagainya. Di sistem sisa bangkir tuh. Nah, tapi mungkin pada saat prosesnya DHL itu salah input. Yang harusnya dia input harganya $500, tapi malah jadi $35. Nah, atas dasar kesalahan input itulah kalian mengenakan gue sanksi administratif. Sanksi administratifnya gue nggak kecil. Kalian lihat itu, 24,7 juta. Dibebankan kepada gue untuk suatu perbuatan yang nggak pernah gue lakukan. Memanipulasi harga barang sebenarnya di sistem kalian itu. Nah, terus buat apa kalian butuh bukti bayar gue? Kalau ujung-ujungnya penetapan biaya yang dilakukan itu berdasarkan sistem kalian sendiri, bukan nominal transaksi yang sebenarnya. Lihat nih, gue udah lampirin sesuai apa yang kalian minta. Jadi kalian itu minta bukti transfer gue itu untuk memvalidasi bahwa ternyata gue memanipulasi, yang pada akhirnya kalian bisa ngenain denda sanksi administratif kepada gue. Bukan untuk tahu nominal transaksi sebenarnya berapa. Bahkan pegawai kalian sendiri aja itu mengakui bahwa ini bukan kesalahan gue. Dimasukkan di jasa bangkir itu 35 US dollar gitu. Nah, harusnya PJT pun juga aktif kepada si importir karena ini sepatu harganya cuma 35. Ini harusnya aneh nih. Harusnya PJT pun aktif menghubungi pemohon importir untuk konfirmasi ini benar nggak harganya segini, supaya yang dimasukkan oleh PJT di dalam sistem bangkir itu ya sesuai. Jadi sampai sini kalian paham ya? Bukan gua yang ngisi sistem kalian itu, tapi PJT. Jadi itu bukan kesalahan gua. Dan kalian juga bekerja nggak efektif. Ngapain kalian minta-minta bukti transfer gue kalau ujung-ujungnya sistem kalian yang malah digunain buat jadi penetapan bea masuknya? Jadi di sini gue mau negasin oknum-oknum bea cukai yang menyusahkan masyarakat itu akan gue lawan. Begitupun juga PJT-nya DHL. Gue akan kirim somasi. Karena perbuatan dia gue jadi rugi. Gak bisa nebusnya gue. Halo teman-teman. Wah gila, gue udah lihat pemberitaan mengenai permasalahan ini tuh udah ramai banget. Di Lambe Turah masuk, Pikiran Rakyat masuk, Partai Sosmed masuk, udah viral. Nah tapi karena permasalahan itu gue jadi dihujat nih sama buzzer-buzzer. Gue gak tahu nih siapa yang melihara buzzer-buzzer. Ya tapi gak apa-apa, mungkin mereka dapat makan dari situ. Mereka menuduh gue melakukan praktik under invoicing. Apa sih praktik under invoicing itu? Jadi simpelnya praktik under invoicing itu kayak misalnya nih lo transaksi 5 juta, tapi yang lo laporin itu 3 juta. Buat apa? Untuk mendapatkan keringanan biaya pajak gitu. Kalau dalam hal ini biaya masuknya lebih murah, kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak salah juga kalau misalnya mereka menuduh gue melakukan perbuatan itu, karena mungkin mereka melihat dari sisi pengenaan denda sanksi administrasi terhadap gue itu cukup besar. Jadi disinyalir gue itu melakukan praktik under invoicing. Tapi kalian harus tahu, sebelum gue mendapatkan informasi mengenai jumlah biaya masuk yang harus gue bayar, itu gue tuh ngelampirin beberapa dokumen lah gitu, karena memang diminta oleh bea cukai lewat DHL untuk proses pengecekan lebih lanjut. Nah ini nih dokumen-dokumen yang gue lampirin berdasarkan permintaan dari pihak bea cukai lewat DHL. Ada link pembelian, invoice, bukti transfer kalau nggak salah, dan PWP juga. Itu semua gue lampirin. Tapi untuk invoice ini gue baru dapat dari DHL. Jadi bukan gue udah punya. Nah logikanya kalau misalnya gue melakukan praktik under invoicing, kira-kira gue lampirin nggak bukti transfer gue? Nggak mungkin dong. Justru gue malah khawatir kalau misalnya bukti transfer ini gue lampirkan, yang ada gue kena denda gitu. Tapi gue YOLO aja gue lampirin. Ya karena emang gak ada praktik under invoicing sama sekali. Kalaupun nih ya gue melakukan praktik under invoicing, ya gak mungkin sejauh itu juga gapnya. Konyol banget. Masa harga sepatu 10 juta gue under invoicing sampai 500 ribu? Ya gak mungkin, shipmentnya aja 1,2 juta. Jadi udah gak make sense banget kalau gue misalnya melakukan praktik under invoicing. Terus hal apa yang bikin gue kesel sama bea cukai? Mereka itu melakukan pengenaan denda administratif terhadap gue itu tanpa melalui proses pemeriksaan material. Minimal panggil gue dulu kek, periksa gue dulu kek, tanya-tanya dulu kek kronologis permasalahannya kayak gimana, pembeliannya kayak gimana, gitu. Tapi kalau ini ya udah, apa yang ada di sistem mereka kalau nggak sesuai sama bukti transfer gue, ya udah gue kena denda. Dianggapnya gue melakukan praktek tadi. Tapi kan bang, PMK-nya emang begitu. Bang lo baca dulu deh PMK-nya. Gue kasih tahu ya. Berarti nih PMK mesti direvisi. Kenapa? Karena nggak bisa mengakomodir masalah-masalah kayak begini. Kalau misalnya di kemudian hari nanti ada masalah serupa, yang rugi siapa? Importir.
Padahal belum tentu juga importir yang ngelakuin kesalahan. Jadi kita tuh jangan terlalu menghamba lah sama suatu peraturan, apalagi cuma sekelas PMK. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen, apalagi ini PMK. Kalau memang nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat, ya ganti, revisi. Untuk DHL sendiri sebagai PJT udah gue kirim surat undangan mediasi. Ya kita sama-sama pengen menyelesaikan masalah ini biar nggak berlanjut lebih panjang lagi lah. Dari permasalahan ini gue jadi ingat teori hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Beliau bilang hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia yang dibuat untuk hukum. Jadi ketika ada kesalahan di dalam hukum, ya hukumnya yang diganti, bukan manusianya yang dikenai sanksi. Jadi pesan gua untuk bea cukai, kalian itu kalau kerja jangan cuma mikirin duit aja. Achieve target aja. Kalian tuh juga harus lihat proses kalian mendapatkan duit itu berkualitas atau enggak. Karena kalau enggak orang-orang akan distrust sama kalian. Gue yakin kok kalau misalnya peraturannya baik, enforcementnya bener, kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak juga pasti akan meningkat. Jadi nggak usah takut nggak achieve target. Halo teman-teman, menyikapi pemberitaan akhir-akhir ini ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Dan juga sebagaimana yang teman-teman minta kronologis awal terjadinya tagihan bea masuk sebesar 31 juta terhadap barang yang saya beli. Oke, jadi saya sudah bikin bagan alur sederhana untuk menjelaskan proses terjadinya tagihan sebesar 31 juta terhadap sepatu yang saya beli. Jadi pada tanggal 15 April 2024, saya check out order di website yang berbasis di Jerman. Check out sepatu menggunakan shipment DHL Express ya, 3-5 hari sampai. Tanggal 17 April 2024, barang sampai di Indonesia. Ya, sebagaimana barang sampai di Indonesia perlu ada proses pemeriksaan dokumen, proses clearance oleh pihak bea cukai. Nah, di tanggal 18-20 April, proses clearance oleh bea cukai. Di tanggal 20 April inilah bea cukai lewat DHL meminta saya untuk melampirkan beberapa dokumen seperti yang ada di VT-VT saya sebelumnya, termasuk link pembelian, invoice, bukti transaksi, transfer NPWP, dan sebagainya. Nah, di titik inilah DHL melalui email mengirimkan saya invoice sebesar 70 euro ini untuk ikut dilampirkan sesuai dengan permintaan dari pihak bea cukai. Yang mana invoice ini belum pernah saya dapatkan ketika saya membeli sepatu. Justru yang saya dapatkan hanya sebatas notifikasi ini sebesar 11.500.000. Nah, keesokan harinya pada tanggal 21 April, saya mendapatkan notifikasi email dari DHL terkait dengan besaran biaya bea masuk yang harus saya bayarkan. Awalnya saya pikir 3 juta. Tapi pas saya lihat lagi, kok 31 juta? Nah, saya kaget dong ketika saya mendapatkan notifikasi perihal dengan besaran biaya yang harus saya bayarkan 31 juta. Makanya kenapa saya minta DHL untuk melampirkan rincian biaya. Karena barangkali tertukar dengan barang yang lain atau terjadi kesalahan teknis lah begitu. Tapi DHL sendiri bilang belum ada rincian biaya dari pihak bea cukai. Nah, di tanggal 22 April inilah saya baru mendapatkan SPP BMCP dari pihak bea cukai lewat DHL. Dan itu atas inisiatif saya. Saya yang meminta DHL untuk melampirkan. Saya nelfon DHL, tapi ternyata benar itu ditujukan kepada saya. SPP BMCP tersebut bukan karena kesalahan teknis, tapi karena memang saya terkena denda sanksi administrasi sebesar 24,7 juta. Saya nggak tahu motivasi seller dalam memberikan invoice sebesar 70 euro itu kepada DHL di Jerman kenapa. Karena sebelumnya juga saya nggak pernah berkomunikasi dengan seller. Jadi kalau misalnya kalian minta saya untuk provide bukti chat saya dengan seller, ya saya nggak bisa. Karena memang saya nggak pernah berkomunikasi dengan seller sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian coba aja chat sellernya. Mungkin kalian bisa minta buktinya di mana saya pernah berkomunikasi dengan seller. Tapi kalau saya boleh berasumsi, kayaknya memang seller juga sengaja menaruh harga di bawah harga aslinya itu untuk mendapatkan biaya chip yang lebih murah, biaya pengiriman yang lebih murah. Atau bisa jadi juga untuk mendapatkan pajak penghasilan yang lebih rendah di negaranya. Dan untuk kalian bea cukai, wah hebat kalian ya. Setelah mengenakan sanksi administrasi kepada saya untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, sekarang kalian mengedukasi masyarakat, memberikan kesan kepada publik bahwa saya terkena denda akibat tidak melaksanakan apa yang kalian edukasikan. Sekarang giliran saya mengedukasi kalian. Saya terkena denda akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai yang diinput oleh PJT selaku kuasa importir saya dan juga nilai transaksi yang saya lampirkan pada saat kalian meminta nota permintaan dokumen kepada saya. Pertanyaannya, ketika dua hal tersebut terjadi ketidaksesuaian, nilai mana yang kalian gunakan untuk menjadi dasar perhitungan bea masuk? Nilai transaksi atau nilai yang diinput oleh PJT? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Jungto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 di sini dinyatakan secara jelas, nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang. Dan di dalam penjelasan pasalnya,
Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual. Lalu kenapa kalian ketika saya lampirkan nilai transaksi yang sebenarnya, kalian justru malah mengenakan berdasarkan invoice yang diberikan oleh seller sebesar 70 euro itu, atau nilai yang diinput oleh PJT $35. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, di sini dinyatakan pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli, sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pertanyaan saya, bagaimana kalian bisa menilai kesalahan akibat ketidakjujuran saya tanpa melalui proses pemeriksaan material? Kalian itu nggak paham hukum. Kalian itu nggak lebih dari sekedar corong peraturan, labus de la loi. Tapi berbekal ketidakpahaman hukum itulah kalian mengenakan saya sanksi denda untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Tapi bang, kenapa lo nggak mengajukan keberatan aja kalau memang lo nggak terima sama SPP BMCP-nya? Kita lihat aturannya. Mengacu pada PMK nomor 136 tahun 2022, Jungto nomor 51 tahun 2017, di sini dinyatakan bahwa keputusan atas keberatan dapat berupa A. mengabulkan seluruhnya, B. menolak seluruhnya atau sebagian, C. menetapkan lain. Di ayat 3-nya, keputusan berupa menetapkan lain dapat lebih tinggi dari penetapan pejabat bea dan cukai. Jadi di sini kalian paham bahwa saya bisa saja mengajukan keberatan, tapi ada resiko dapat ditetapkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini soal risk appetite. Gak semua orang yang gak mengajukan keberatan itu takut kalah. Gitu loh. Karena ini semua tentang manajemen resiko. Selera resiko orang berbeda-beda. Dan untuk yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani, terima kasih Pak atas atensinya. Tapi mohon maaf, saya harus klarifikasi bahwa kasus saya belum selesai. Pihak Bea dan Cukai tidak pernah memfasilitasi saya dalam menyelesaikan perkara ini. Respect luar biasa apa yang ditunjukkan oleh masnya ketika membeli sepatu seharga 10 juta tapi dikenakan denda sebesar 31 juta, yang dimana denda tersebut tidak logik. Ini sungguh sangat disayangkan ya, tapi saya salut luar biasa dan respect kepada masnya. Ketika ada hal yang tidak benar, mas langsung komplain, mas langsung mengedukasi. Luar biasa, terbaik. Mungkin kalau hal ini terjadi pada lain orang, mungkin hanya bisa terkejut dan terdiam saja. Apalagi kalau tidak paham hukum-hukum ya, pastinya cuman diambil atau tidak ya. Jadi antara diambil atau dibiarkan barang tersebut hangus saja. Kalau orang seperti saya juga pasti akan seperti itu sahabatku semua. Sebab beli harga 10 juta, dendanya 31 juta. Ini kan sungguh sangat di luar nalar ya. Oke teman-teman, semoga dengan adanya video yang viral ini, kedepannya pihak yang mengabdi kepada negara bekerja lebih efektif dan tentunya mendengarkan keluhan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat ini adalah bosnya. Yang menggaji adalah dari gaji Anda semua adalah rakyat. Oke, semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku mau membeli barang dari luar negara, dipikir-pikir terlebih dahulu. Takutnya terkena masalah hal yang serupa, nantinya jadi rumit, jadi sulit. Kira-kira seperti itu ya. Dan tentunya kalau bisa jangan sih mempersulit rakyat sendiri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.